Dan tahun 2001 saya menikah, tahun 2002 saya memiliki seorang anak laki-laki, dan puji Tuhan setelah memiliki seorang anak laki-laki, saya diberkati yaitu sakit, saudara. Ya, kalau dulu saya menerima sebuah penyakit adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan menyakitkan, tetapi saya setelah menjadi anak Tuhan, penyakit itu adalah berkat yang melimpah yang berasal dari Tuhan untuk diri saya. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Karena setelah saya sakit itulah ya awal mulanya saya mendapatkan berkat yang berasal dari Tuhannya orang Kristen, saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya Paul Harmusyal dari Belanda. Saya mengucapkan selamat bergabung dalam virtual ibadah En Cristo Ministry Online Service. Sebelum kita memulai ibadah kita di siang hari ini, di malam hari ini, sekali lagi terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Kita mau bersama-sama beribadah, memuji memuliakan Tuhan, juga mendengarkan satu kesaksian yang hebat dari seorang Ibu Diana Madureza. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di malam hari di Indonesia, di siang hari di Eropa, kami datang, kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau sudah mempertemukan kami di ibadah virtual, sehingga kami boleh sama-sama bersekutu, mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami berdoa untuk segala yang kami gunakan, baik itu internet, handphone, laptop, semua alat-alat untuk menyampaikan firman, juga musik ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, semua yang terlibat, bahkan semua peserta yang hadir Tuhan. Kami boleh sama-sama mendapat berkat dari apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kepada kami. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengah, hingga akhir ibadah kami serahkan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam satu kesaksian yang hebat yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Diana, kami menyampaikan satu pujian. Waktu Ibadah itu adalah sebuah ekspresi kita kepada Tuhan, dan Tuhan menginginkan kita itu menyembah, memuji Dia di dalam kebenaran, dalam roh, dalam semangat sukacita karena ada Roh Kudus di dalam kita. Kita akan dengar satu pujian, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memuji, menyembah bersama-sama lewat pujian ini. Betapa indahnya hidup bersama, oh Tuhan Yesusku, Kau selalu setia untuk selamanya, hidup bersama. Sungguh indahnya jalan yang Kau beri, tiada taranya untuk dinilai. Kau yang mulia, Kaulah Tuhanku, ku puji, ku sembah selalu. Betapa indahnya hidup bersamamu, oh Tuhan.
taranya untuk dinilai. Kau yang mulia, Kaulah Tuhanku, ku puji, ku sembah selalu. Ibu Diana, silahkan menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan di dalam perubahan Ibu sampai mengenal Kristus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Shalom, selamat malam saudaraku yang sama Tuhan. Salam citong dari dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Perkenalkan saudaraku, nama saya Diana ya, atau biasa orang mengenal dengan saya dengan sebutan Diana Madurese. Kenapa saya ada nama Diana Madurese, saudara? Karena saya berasal dari Pulau Madura ya. Tentunya seragam Tuhan sudah pada tahu bahwa orang Madura adalah mayoritas adalah bukan orang Kristen, saudara. Tetapi karena kebaikan kemurahan Tuhan, saya akan berikan kesaksian bagaimana keajaiban Tuhan Yesus, bagaimana kasih Tuhan kepada kita semua, khususnya yang sudah menyelamatkan kehidupan saya, saudara. Baiklah saudara Tuhan, saya akan perkenalkan juga orang tua saya. Papa mama saya adalah orang Madura asli ya. Papa saya orang Bangkalan, Papa saya orang Pamekasan, mama saya orang Bangkalan, dan saya terlahir di Sampang, Madura. Kenapa harus di Sampang, saudara? Karena papa saya bekerja sebagai PNS di Pemda yang ada di Kabupaten Sampang, saudara. Puji Tuhan, saudaraku, ya, saya terlahir dari orang Muslim ya, atau orang Islam sejak lahir, dan saya juga dididik bagaimana dengan baik oleh keluarga saya. Dan karena kebaikan Tuhan, saudara, saya katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Meskipun saya terlahir dari Sampang, Madura, dan tidak ada yang namanya saya diajarkan untuk mengenal selain agama Islam saat itu, ya. Sehingga saya singkat cerita, saya terlahir dididik yang sedemikian rupa. Orang tua saya mendidik secara Islam, mulai dari umur 4 tahun sampai 4 tahun saya sudah diajarkan masuk TPA dan madrasah, saya diajarkan mengaji dan sebagainya. Ya, seperti orang tua yang ada di Madura pada umumnya, dan orang tua saya mengajarkan saya bagaimana menjadi seorang anak yang hanya percaya waktu itu adalah Islam, selain itu adalah kafir, saudara. Dan puji Tuhan, setelah tahun 2001 saya menikah ya. Dari SD, SMP, SMA saya sekolah di Sampang, Madura, dan setelah tahun 2001 saya menikah dengan seorang polisi ya, orang suku Jawa, karena beliau bekerja di Sampang, Madura, di Polres Sampang, dan saya menikah ya, saudara. Nah, inilah sebenarnya bagaimana kemurahan Tuhan ya. Dari situlah saudaraku, ini awal mulanya bagaimana Tuhan mengasihi diri saya. Dan tahun 2001 saya menikah, tahun 2002 saya memiliki seorang anak laki-laki, dan puji Tuhan setelah memiliki seorang anak laki-laki, saya diberkati yaitu sakit, saudara. Ya, kalau dulu saya menerima sebuah penyakit adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan menyakitkan, tetapi saya setelah menjadi anak Tuhan, penyakit itu adalah berkat yang melimpah yang berasal dari Tuhan untuk diri saya. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Karena setelah saya sakit itulah ya, awal mulanya saya mendapatkan berkat yang berasal dari Tuhannya orang Kristen, saudara. Ya, saya tahun 2002 saya terkena penyakit infeksi kandungan akut ya, yang oleh dokter di klinik, dan bahkan saya berobat ke rumah sakit Bayangkara karena suami saya seorang polisi. Maka dengan kartu coklat itu, saudara, saya pengobatan sampai ke Surabaya ya. Ya, singkat cerita, saudaraku, meskipun setahun lebih saya pengobatan ya, tetapi tidak ada hasil. Waktu itu saya sudah puasa, saya sudah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, tetapi saudaraku, saya mohon maaf ya, ternyata tidak ada yang namanya kesembuhan di situ. Nah, singkat cerita, saudaraku, bahwa saat sakit disitulah saya merasa down, dan saya merasa hampa hati saya, rasa kosong, takut mati ya.
saya merasa hidup saya tidak aman, tidak nyaman, saudara. Karena penyakit ini tidak bisa sembuh-sembuh, padahal sudah saya bersama suami sudah melakukan pengobatan kesana kemari, saudaraku. Dan itulah awal mula bagaimana saya menerima berkat dari Tuhannya orang Kristen. Yang pertama melalui dari mimpi, saudara ya. Mimpi bagaimana saya dibawa oleh sosok berjubah putih dalam 3 hari berturut-turut, saudaraku. Dan saya dibawa oleh sosok berjubah putih melihat sebuah tempat yang begitu panas, dan saya dibawa ke tempat itu. Saya mau lari tidak bisa, dan tetap di situ saya mau berlari, dan saya bertanya, kamu siapa? Ternyata tidak ada di situ jawaban, saudaraku. Ya, itulah saya, saudara, mau melarikan diri tapi tidak bisa. Saya minta kepada suami saya, ada apa ini, Pak? Ada apa? Tapi di hari ketiga, karena saya ketakutan tidak tidur 2 hari 2 malam, suami saya, saudara, membawa saya untuk bagaimana kalau mama seharusnya mama sebagai anak ya harus berdoa kepada orang tua, karena kami memiliki percayaan bahwa mungkin saja waktu papa saya sudah meninggal, saudara ya, dengan berdoa di kuburan, mengaji ya, dan lain sebagainya, melakukan bagaimana yang seharusnya seorang anak lakukan untuk orang tuanya, saudara. Tetapi di situ malah saya duduk di depan, di alun-alun di Pamekasan, namanya Arek Lancor, saudara, dan di situ saya melihat di seberang jalan, di situ saya melihat adanya spanduk ya, spanduk di situ ada gambarnya Tuhannya orang Kristen, saudara. Di situ hati saya berkecamuk dan saya bilang, apa mungkin Tuhannya orang Kristen itu datang pada saya? Oh, mungkin aja tidak. Saya kan bukan umatnya. Dan singkat ceritanya, saudara, disitulah awal mulanya saya tertarik, dan dengan prosesnya Tuhan saya bisa masuk ke dalam gereja itu. Tapi yang saya masukin itu adalah gereja Katolik, atau namanya Gereja Bunda Maria Ratu Para Rasul, saudara. Dan singkat ceritanya lagi, saudara, semakin hari saya semakin ingin belajar dan tertarik. Waktu itu saya tidak mendapatkan Alkitab, dan saya meminta kepada salah satu teman saya yang ada di Facebook untuk mengirimkan saya Alkitab, saudara. Bayangkan waktu itu di situ hanya bisa bermodalkan di warnet, dan saya minta dikirimkan Alkitab dari teman saya yang berasal dari Banyuwangi, seorang guru, tetapi beliau guru di daerah Lubuk, di daerah Lubuk Sulawesi Tengah ya, saudara ya. Dan bersyukur saya semakin hari semakin suka dengan isi-isi Alkitab itu. Yang saya baca adalah di Mazmur dan juga di Amsal. Tapi saudaraku, saya bertanya, saya nggak percaya jika yang datang kepada saya Tuhan orang Kristen. Dan disitulah proses antara iman saya bertanya, apakah benar yang datang kepada saya Tuhannya orang Kristen? Ya. Padahal waktu itu saya dalam keadaan sakit, seharusnya saya yang saya lakukan sudah benar ya waktu itu sebagai seorang. Tapi kenapa kok hati saya setelah membaca Alkitab itu semakin saya penasaran, dan saya merasa hati saya damai dengan membaca Alkitab itu, saudara. Dan disitulah saya berpikir, apa mungkin Tuhannya orang Kristen datang kepada saya? Dan di situ, saudaraku, saya berniat menguji Tuhannya orang Kristen, karena saya tidak percaya. Dari kecil saya sudah diajarkan bahwa selain yang seiman itu adalah kafir. Ya. Tapi kenapa hati saya kok malah aku pengen menguji Tuhannya orang Kristen? Saya tahu bahwa dokter sudah waktu itu sudah memvonis saya bahwa saya tidak akan bisa punya anak lagi karena penyakit saya adalah penyakit yang serius, saudara, yaitu penyakit infeksi kandungan akut yang oleh dokter divonis tidak akan bisa punya anak lagi, dan saya diharuskan untuk diangkat rahim saya waktu itu, ya. Dan saya tidak mau melakukan itu karena saya pengen menguji dulu deh. Itu juga jalan terakhir saya, karena saya sudah putus asa sebenarnya, tapi saya ingin menguji Tuhannya orang Kristen. Saya mengatakan, saudara, kalau memang benar, kalau memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, ya, maka sembuhkan saya, maka saya akan percaya. Nah, karena saya nggak percaya, saudara, waktu itu, ya, karena saya diajarkan dari kecil bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihi salam itu adalah seorang nabi dan bukan Tuhan. Tapi kenapa kok oleh Tuhannya orang Kristen itu disembah dan menjadi Tuhan, dan kenapa harus datang kepada saya, saudara? Dan disitulah, saudara, saya minta bukti-bukti, minta disembuhkan. Dan beberapa hari setelah saya meminta bukti itu, ya,
seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kurang lebih 3 bulan, saudaraku. Itulah mukjizat Tuhan. Bagaimana saya merasakan berkat dari Tuhan Yesus yang luar biasa, atau berkatnya dari orang Kristen, saya katakan saat itu, saudara. Perut saya yang sakit, cairan-cairan yang keluar dari mohon maaf saya, saudara, itu sudah tidak ada lagi. Dan saya merasa pada suami saya begini, "Pak, kenapa ya kok aku nggak sakit lagi? Ayo dong kita periksa dong ke dokter," saya bilang. Dan suami saya mengantarkan, dan dokter memeriksa saya, dan penyakit saya itu memang tidak ada. Dan dokter aja kaget, saudara. "Ibu minum apa, jamu apa?" Dan saya katakan, "Kenapa bisa sembuh?" Dan rahim saya yang awalnya dokter katakan rusak itu kenapa tidak ada lagi? Semuanya sembuh, saudara. Saya waktu itu tidak percaya. Benar nggak sih Tuhan yang orang menyembuhkan saya? Tapi saya nggak percaya. Dan disitulah saya memiliki kerinduan dan ingin bukti waktu itu kepada Tuhan yang orang Kristen. Tuhan yang orang Kristen, jika memang benar Engkau yang sudah menyembuhkan saya minta bukti lagi. Karena dokter menyatakan bahwa saya itu tidak akan bisa punya anak lagi. Dan saya minta kepada Tuhan yang orang Kristen. Tuhan yang orang Kristen, jika memang Engkau yang menyembuhkan saya minta bukti, saya minta anak saya harus perempuan. Nah, disitulah saudaraku yang tertam Tuhan, beberapa bulan kemudian ya, karena saya sudah dinyatakan sama dokter sudah sembuh, dan di situ kok saya bilang kepada suami saya, "Pak, kenapa ya kok perut saya ini kok udah nggak sakit lagi, ada apa ya?" Setelah diperiksa, saudara, saya dibawa ke dokter lagi, ternyata saya itu hamil. Saya hamil, dan di situ dari komputernya, dari layar itu, saudara, ternyata beberapa bulan itu ternyata saya sudah hamil 3,5 bulan, hampir 4 bulan gitu, saudara ya. Dan itu sudah ada detak jantungnya. Saya kaget. Dia bilang, "Mana bisa saya hamil, sedangkan saya itu menstruasi ya. Apa bisa sembuh, bisa punya anak gitu, saudara. Kok bisa saya mengandung? Dokternya nggak salah ya. Padahal saya seminggu yang lalu sudah menstruasi." Saudara Tuhan, bukti-bukti inilah yang membuat saya itu merasa agak kacau pikiran saya, dan saya langsung mengatakan, "Tuhan yang orang Kristen, saya nggak berani dan saya nggak percaya bahwa Tuhan yang orang Kristen yang menyembuhkan saya dan memberikan saya itu kehamilan. Kalau anak saya perempuan, saya pakai percaya." Setelah beberapa bulan kemudian, saudara, mukjizat Tuhan itu nyata. Ya. Saya waktu itu suka membaca, ya. Saya membaca firman Tuhan itu di Lukas pasal ke-1 ayat ke-37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Saya bilang, tapi nggak mungkin gitu loh. Dan mukjizatnya lagi, saudara, setelah saya melahirkan, ternyata anak yang saya minta bukti kepada Tuhan yang orang Kristen itu nyata. Ya, saya melahirkan anak perempuan, saudara. Saya semakin hari saya bingung, tapi saya sepertinya semakin resah, ya. Saya makin resah, dan saya mengatakan, nggak mungkin saya menjadi orang Kristen, nggak mungkin juga Tuhan yang orang Kristen yang menyembuhkan saya. Karena itu, saudara, saya diberikan hati oleh Tuhan yang orang Kristen itu untuk jujur pada suami saya. Dan luar biasanya, saudara, kejujuran saya itu menjadi berkat juga kepada saya. Karena setelah beberapa bulan, beberapa tahun kemudian, ya, karena tidak ada kesatuan hati, ya, memang benar dalam firman Tuhan bahwa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Dan akhirnya dengan kesepakatan saya dengan mantan suami, ya, yang seorang polisi itu, beliau menceraikan saya, saudara. Dan disitulah, saudara, bagaimana kehidupan saya dalam Kristen banyak membuat saya perubahan. Waktu itu saya nggak langsung dibaptis, saya suka membaca dan saya merenungkan firman Tuhan, saya tetap belajar, saudara. Dan berkat begitu banyak hal kesaksian, saudara. Saya minta, prosesnya itu 10 tahun untuk saya benar-benar bertekuk lutut kepada Tuhan yang orang Kristen. Dan saya menyatakan, ya, saya percaya Engkau adalah Tuhan. Dan saya percaya setiap yang saya minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu memang benar dan nyata. Banyak hal, saudara. 10 tahun lamanya. Bahkan saya sampai menangis. Dan saya sampai terpisahkan oleh anak-anak saya. Karena kenapa? Tuhan yang orang Kristen membawa saya pergi ke Kalimantan Barat. Ya, saya diberikan waktu itu sakit, ya,
Disembuhkan sakit dengan caranya Tuhan, saudara. Artinya, saya begitu dikasih oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, sehingga Tuhan ingin mengeluarkan saya dari Madura pergi ke Kalimantan, saudara. Dan prosesnya Tuhan itu luar biasa. Ya. Di Kalimantan ini, bagaimana kehidupan saya di dalam Kristus itu berubah. Ya. Tuhan memang menginginkan saya untuk berubah dan keluar dari Madura ke Kalimantan. Yang dulunya tidak mengenal jalan kebenaran, hidup saya yang sombong, ya, penuh ya, kalau ucapan-ucapan saya kasar, ya, bahkan semua orang yang di Karangentang atau di Jalan Imam Ghazali, tempat saya dilahirkan oleh orang saya, dibesarkan, itu memang saya kurang baik, saudara. Saya mengakui itu, ya. Siapa sih yang nggak tahu yang namanya Dian, gitu kan? Karena nama kecil saya Dian, atau orang panggil tuh nama saya itu Diana, ya, gitu, saudara. Pasti saya orang yang tidak baik, saudara. Saya begitu banyak kenakan remaja di situ. Dan setelah di Kalimantan ini, saya banyak diproses oleh Tuhan bagaimana kerendahan hati saya, bagaimana saya hidup di dalam Tuhan tuh harus berubah, ya. Contohnya saya yang dulu sombong dan saya dulu tidak mau bergaul dan lain sebagainya, itu Tuhan proses. Dan akhirnya, saudaraku, saya dibaptis di tanggal 24 Desember, ya, tahun 2014 di Kalimantan Barat. Dan di sini, saudara, luar biasa Tuhan Yesus atau Tuhannya orang Kristen itu merubah saya dalam segala hal. Bahkan anak-anak saya yang dulunya tidak percaya kepada Tuhannya orang Kristen atau Tuhan Yesus, Tuhan berkarya di situ. Meskipun anak saya sekolah di SMP Wali Songo, saya berdoa, Tuhannya orang Kristen, ya, Tuhannya orang Kristen. Jika Engkau memang mau menyelamatkan saya, Engkau juga menyelamatkan anak saya. Itu saya minta, saudaraku. Dan dengan mukjizatnya, ya, luar biasanya di Filipi dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun yang saya alami, keluarga marah, benci, ya. Awalnya mungkin suami saja yang tahu bahwa saya belajar kekristenan, bahwa saya menjadi orang Kristen. Tapi semakin lama, ya, damai sukacita saya tidak bisa saya pendung. Dan saya sering foto-foto dengan anak saya sering memberikan kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat saya naikkan ke Facebook saya. Dan akhirnya saya ditolak oleh keluarga besar. Dan itu tidak membuat saya tidak masalah. Ya, saya bersukacita. Dan akhirnya, saudara, saya juga sambil bekerja, ya, pekerjaan saya malah ini, ya, saudara, ya. Tuhan membentuk saya dari pekerjaan saya yang dari bawah, yaitu saya pernah bekerja sebagai pembantu, ya. Padahal saya seorang guru, saya guru SD waktu di Sampang, Madura. Suami saya polisi, tetapi setelah semuanya saya tinggalkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menghidupi anak saya menjadi seorang pembantu di sebuah kedai atau di warung, saudara. Disitulah cara Tuhan. Dan saya mulai juga sambil setelah saya jualan, kerja di situ, saya berniat, karena dituntun dan diajarin oleh salah satu pendeta atau pastor yang ada di Gereja Kudus Fellowship yang ada di Serian, Malaysia. Saya kan ada di perbatasan, saudara, ya. Saat ini saya ada di Kalimantan Barat dan saya di perbatasan. Beliau memberikan saya semangat untuk saya sekolah teologi, dan akhirnya saya mengambil sekolah teologi itu di Pontianak, Kalimantan Barat. Namanya STT Eklesia Pontianak. Dan saya bersyukur, saudara, dari sekolah itu saya dibimbing oleh mentor-mentor yang luar biasa. Saya dibimbing oleh keadaan saya, ya. Saya belajar di keadaan saya bagaimana kita menjadi anak Tuhan harus siap, kita harus tetap semangat. Kita seorang lahir baru harus berbeda dengan yang lama, saudara. Dan saya, puji Tuhan, saat ini saya melayani, ya, di Kalimantan Barat, ada di perbatasan Indonesia Malaysia, ya, di pelosok, saudara, dengan pelayanan mandiri. Dan puji Tuhan, ya, beberapa orang sudah, puji Tuhan lah, tidak bisa saya hitung karena seperti banyaknya berkat Tuhan. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga sudah bertobat. Dan saat ini ya, ini juga saya melayani orang-orang Dayak, ya, orang Dayak Iban. Bahkan di pedalaman-pedalaman, saudara, saya senang melayani Tuhan, di mana saya diberikan hikmat oleh Tuhan. Diana, kamu harus pergi melayaniku, bukan di tempat orang-orang yang sudah ada pelayannya, tetapi pergilah, ya, pergilah. Seperti di dalam firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-96, ya, saudaraku, ayat yang kedua,
Mazmur 96 yang kedua, bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Nah, ayat yang keempat, saudara, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Haleluya, saudara. Dan puji Tuhan, saya sebagai orang Madura, saya bersuka cita, saya senang, saya akan mengabarkan kabar baik bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, saudara, ya, yang sanggup mengubah diri saya, anak saya, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya saudaraku. Saya minta, ujilah Tuhan, ya, mintalah seperti apa yang saya lakukan dahulu. Dan puji Tuhan, beberapa orang yang awalnya dari dukun, saudara, puji Tuhan, Anda bisa menonton juga di YouTube saya. Ya, di situ dukun juga datang minta didoakan. Bahkan orang yang saat itu yang hanya menyembah seperti itu, puji Tuhan, saya katakan, sembahlah dia. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mukjizat, ada dahsyat. Bahkan saya juga melayani dan membangun gereja, ya, dalam proses membangun gereja, Tuhan, saya berdoa, Tuhan berkati hambamu, Tuhan berikan kekuatan kepada hambamu, Tuhan, meskipun hamba tidak memiliki siapa-siapa lagi, ya, keluarga sudah menolak saya, mengucilkan saya, tetapi Tuhan Yesus pasti menopang, ya saudara. Dari pelayanan saya secara mandiri, ya, mulai dari konten, dari sosmed, saudara, saya membangun gereja di pelosok yang tidak ada gereja Kristennya, bahkan awalnya tidak ada orang Kristen di situ, saudara. Dan puji Tuhan, saat ini dari 1 jiwa sampai begitu banyak jiwa diselamatkan, saudara. Dan itulah kerinduan saya, biar saya menjadi berkat, saudara. Saya harus melewati lumpur-lumpur, ya. Karena di sini ini adalah yang udah sekali desanya, saudara, ya. Semakin dalam ke dalam, itu semakin banyak pemukiman, bahkan semakin ke dalam lagi, masuk melewati hutan, sawit hutan belantara. Di situ, saudara, banyak orang-orang di situ atau pemukiman-pemukiman yang membutuhkan pelayanan, saudara. Pelayanan saya bukan hanya berdoa saja, bukan hanya khotbah, tetapi yang saya lakukan juga pengobatan, ya. Saya membawa obat-obatan. Kalau saya pelayanan, saudara, saya bawa tas, saya bawa obat-obatan, dan demikian juga saya membantu anak-anak yang membutuhkan untuk disekolahkan dari SD, SMP, ya saudara. Bahkan rumah saya sendiri pernah tahun 2018-19 di rumah saya itu sampai ada 22 anak, saudara, yang saya tampung. Bayangkan, kita punya anak sendiri, anak kandung aja 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, begitu ramenya, apalagi rumah saya itu sampai ada 22 anak orang. Dan ditambah lagi anak kandung saya sendiri, dan saya suka cita, saudara. Kan di dalam Tuhan, kalau kita ikhlas, tulus, saudara, kita tetap bersuka cita, dan dianggap itu bukan sebuah beban, tapi apa, saudara? Berkat. Karena saya percaya, apa yang kita miliki saat ini bukanlah milik kita, saudara, tapi milik Tuhan. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya yakin dan percaya, jika nafas saya sampai saat ini, Tuhan berkati dengan kesembuhan, artinya Tuhan ingin menggunakan hidup saya untuk jadi berkat. Bukan hanya yang seiman, tetapi semua orang. Mari kita muliakan Tuhan. Haleluya, saudara. Doa dan dukungan selalu, saudara, kiranya setiap pelayanan-pelayanan yang saya lakukan, saudara, bisa menjadi berkat untuk semua orang, memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi saya memiliki visi dan motivasi di sini bahwa nama Tuhan dipermuliakan, ya. Kita nggak usah memiliki tujuan untuk merubah agama seseorang, ya, karena itu adalah otoritas Tuhan, bukan otoritas saya. Saya akan lakukan apa bagian saya, dan Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Terima kasih, saudara Tuhan. Demikian dari kesaksian saya. Kiranya damai dan sukacita menyertai kita semua, saudara, ya. Mari jadikan hidup kita adalah berkat, ya. Karena hidup adalah kesempatan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan hartamu, berkatilah, dan bahkan, saudara, muliakanlah Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Matur sekalang kongretan, kemuka kesaksian bulan nikah jadikan berkat kesedajenah manusia menjadi barokah. Amin. Terima kasih. Damai dan sukacita and Kristus jadi berkat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu Diana, dan mungkin Bapak Ibu, teman-teman boleh langsung saja Bapak Ibu, nanti bisa, kalau lihat tadi foto, ya, ada naik motor trail, dan ada cerita juga tentang motor trail yang dipakai untuk pelayanan, lalu jemaat gereja di sana. Ini
ini menurut saya juga yang totalitas tadi yang Pak Arto sampaikan, mempersembahkan tubuh juga udahlah habis-habisan. Mari Bapak Ibu silakan kalau ingin bertanya kepada Ibu Diana. Bu Diana juga sebagai info ada di YouTube dan ada di Facebook ya kalau tidak salah. Nanti bisa tanya langsung. Baik, mulai dari Pak Yohanes Sumarno. Pak Yohanes juga ini fans fans beratnya Bu Diana ini. Silakan Pak. Iya, ya salam Bu Diana. Salam Pak, salam selamat malam Bapak. Iya, saya sudah melihat banyak YouTube Ibu Diana ya, tentang pertobatan, masuk gereja pertama kali, dimarahin sama penjaga karena pakai air suci yang di depan, masuk altar. Pokoknya banyak kesaksiannya. Ya, tentang suami juga saya tahu, tentang pelayanan di Kalimantan yang ada masak-masak itu tahu, pokoknya banyak hal. Nah, pertanyaan saya Ibu Diana ya, kenapa Ibu Diana pilihannya itu di Kalbar, bukan di tempat lain? Itu pertanyaan saya. Baiklah, salam selamat malam ya, terima kasih ya Bu Bapak yang dari Ngawi ya Pak ya, Bapak Yohanes ya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ini pun juga sudah pernah saya jawab di kesaksian saya bahwa Tuhan Yesuslah yang membawa saya. Tuhan orangnya Kristen yang membawa saya ke Kalimantan Barat, Pak. Dan bahkan ya sebenarnya panjang kesaksian saya, cuma karena saya kan dibatasi dengan waktu 15 menit sampai 20 menit ya. Jadi saya ini sebenarnya sudah pulang 2 kali ke Madura dari Kalbar. Saya sudah melarikan diri, tapi Tuhan Yesus suruh bawa lagi saya ke sini, suruh kembali. Sebenarnya pilihan saya bukan di Kalimantan, Pak. Saya sebagai orang Madura juga awalnya saya takut ya, takut untuk pergi ke Kalbar. Ya, seperti Anda tahu semua bahwa suku kami yaitu suku Madura pernah memiliki historis ya, tentang bagaimana pernah terjadinya perang dan lain sebagainya antara suku Madura dan suku Dayak, dan itu sebenarnya membuat saya takut, Pak. Dan saya sudah pernah minta kepada Tuhannya orang Kristen ya untuk saya pindah ke tempat yang lain. Tetapi kan di dalam firman Tuhan itu kan dikatakan bahwa rancanganmu bukan rancanganku, rencana bukan rencanamu. Jadi saya berpegang pada firman Tuhan bahwa saya sudah meminta, tetapi Tuhan membawa saya ke sini pasti ada sesuatu. Dan saya bersyukur bahwa yang awalnya saya takut, saya pernah melarikan diri sampai kembali ke Madura 2 kali. Ternyata Tuhan ingin memakai saya di sini di luar dari dugaan saya. Di antaranya lain saya bisa menjadi berkat atau barokah banyak orang di sini, khususnya orang Dayak ya Pak ya. Salah satunya adalah perdamaian, cinta kasih, menyayangi, di mana di sini saya merasa bahwa keluarga yang sudah memblokir saya ya Pak ya, bukan hanya WhatsApp aja yang diblokir, tetapi silaturahmi bahkan ditolak ya, ditolak dengan keluarga. Sampai saat ini pun ada juga keluarga yang tidak mau tidak mau menganggap saya lagi. Tetapi ternyata Tuhan itu luar biasa menggantikan saya keluarga yang luar biasa, yaitu orang-orang Dayak yang mengasihi saya, mencintai saya. Bahkan jemaat Tuhan yang saya layani, wow, kalau udah saya nggak datang, saya sakit seperti kemarin Bapak Ibu, saya pernah sakit juga, semuanya datang ke rumah saya untuk melihat saya. Ada sakit apa Ibu Gembala kami gitu. Pokoknya sayang banget dengan saya, Pak. Dan saya sampai meneteskan air mata. Meskipun tempat pelayanan saya jauh kurang lebih 2 jam, saya sampai masuk ke hutan perkebunan sawit. Kadang saya pulang tengah malam jam 9 malam ke atas, sampai nyampe di rumah jam 1 pagi, jam 2 pagi itu sudah biasa buat saya. Itu terbayar Bapak. Itulah memikul salib yang sebenarnya, di mana saya melayani Tuhan itu tanpa saya memilih-milih, tapi Tuhan yang memilih saya untuk ke sana. No, kamu ke sana gitu. Ya, seperti itu Pak. Jadi bukan pilihan saya, tapi Tuhan yang memilih saya untuk ke Kalbar. Saya sudah pernah, ya Pak ya, saya sudah pernah kembali ke Madura 2 kali, tetapi saya tidak tenang kedua kalinya. Saya tidak tenang, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ada suara, anakku, engkau akan melayaniku, dan itu selalu agar saya kembali lagi ke Kalimantan Barat, Pak. Demikian ya Pak ya. Jadi
Bukan mau-mau saya, tapi mau-maunya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Demikian, Ya, Pak. ya, Bu Diana kalau disuruh pilih sebenarnya daripada Nggak mau, Kalimantan, awalnya nggak mau di sini. Sekarang udah nggak mau pulang, Pak. kalau disuruh di California gimana? Harus saya bertanya dulu sama Tuhan, Pak. Ya, Bapak Ibu, Pak Yohanes mungkin nanti kalau kesaksiannya nanti kalau waktunya kita akan beri kesempatan dulu pertanyaan buat teman-teman yang lain atau juga memberi kesempatan yang lain untuk mengambil waktu bersama Bu Diana. Silakan Bapak Ibu. Jadi paling lama 20 menit, itu saya batasi. Tapi saya bersyukur, orang yang saya kenal dulu, kalau ada hamba Tuhan yang berperilaku seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau orang yang tidak kuat di dalam Tuhan, diperlakukan seperti itu, dia sudah tinggalkan Kristus. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengaku nama Yesus, memperlakukan wanita seperti itu. Ibu, jalan. Karena Ibu sudah dipakai Tuhan. Itu aja. Terima kasih Pak Dodi. Bertanya-tanya juga. Saya untuk memberikan pernyataan. Ya, silakan. Sebentar saja. Silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Saya sudah berusaha menjawabnya sebaik-baiknya. Tapi satu pesan saya, Bapak Ibu ya, kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki hati yang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, dan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi setelah saya menjadi orang lahir baru, ya, saya berusaha semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar berkhotbah, bukan hanya sekedar untuk mempunyai visi dan motivasi saya untuk menjaring jiwa-jiwa, menjaga jiwa-jiwa, tetapi saya ingin bahwa mengasihi semua orang dan menjadikan hidup saya jadi berkat, barokah, ya, di mana menjadi hamba Tuhan bukanlah hanya bisa membaca firman Tuhan dan berkhotbah, tetapi kita mengaplikasikan kita dalam setiap apa yang kita lakukan sehari-hari. Dan puji Tuhan, dan apa yang saya lakukan semua untuk memuliakan Tuhan. Salah satunya saya bisa membantu anak-anak menyekolahkan yang dari pedalaman, yang kurang mampu, tidak bisa sekolah, bahkan dari anak-anak terlantar dan juga anak yang memang korban perceraian, saudara. Dan saya juga melakukan pelayanan, membantu memberikan obatan sampai masuk ke pelosok. Dan saya sendiri turun langsung untuk mengobati luka-lukanya mereka secara jasmaninya ya Bapak Ibu ya. Dan saya membantu juga tempat ibadah, dan bukan hanya gereja saja, tetapi musola pun saya tetap bantu kalau ada yang membutuhkan bantuan dan semampu dari saya, Bapak. Jadi buat saya, jadi orang Kristen bukan hanya bisa berbicara saja, tetapi harus kita totalitas dalam melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan. Jadilah berkat, barokah untuk semua orang. Bukan hanya bisa bicara saja, tapi juga bertindak. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, baik-baik. Puji Tuhan.